Pemirsa, hari ini DKI Jakarta genap 1 minggu menyelenggarakan PSBB. Sejumlah kota lain antre di belakangnya juga untuk menyelenggarakan PSBB. Sudah efektifkah PSBB di Jakarta dan bagaimana persiapan kota lain yang akan menerapkannya? Cek faktanya akan disampaikan rekan Dade Salampesi. Dade, silakan. Ya, Marvin dan juga pemirsa, sejumlah daerah sudah mulai memberlakukan PSBB, terutama DKI Jakarta yang tepat pada hari ini sudah 1 minggu lebih menggelar PSBB. Pertanyaannya, efektifkah PSBB untuk menekan penyebaran corona di DKI Jakarta selama 1 minggu terakhir? Saya akan menjawab pertanyaannya. Sebelumnya kita lihat dulu peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah memulai PSBB. Kita lihat petanya pemirsa, sejumlah daerah yang sudah memulai PSBB. Ini adalah peta NKRI data per hari Jumat 17 April 2020 hari ini. Kota-kota yang dicirikan dengan warna merah adalah kota yang sudah menyelenggarakan PSBB. Di Sumatera nomor 7 ada Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang baru saja memulai PSBB hari ini. Sementara itu di Sulawesi ada satu kota yaitu Makassar yang memulai PSBB kemarin pada 16 April 2020. Sementara di Pulau Jawa ada Provinsi DKI Jakarta yang menjadi daerah pertama yang menggelar PSBB yaitu 10 April 2020 dan sekali lagi per hari ini sudah 1 minggu lebih menyelenggarakan atau menerapkan PSBB. Ada juga Bodebek, Bogor Kota, Bogor Kabupaten, Kota Depok, Bekasi Kabupaten dan juga Bekasi Kota yang secara serempak menggelar atau menerapkan PSBB pada 15 April 2020. Kota-kota yang berwarna merah adalah 8 kota yang sudah menerapkan PSBB, sementara 3 kota yang berwarna kuning adalah 3 kota yang sudah mengajukannya ke Kementerian Kesehatan dan sudah disetujui namun baru akan memulai PSBB besok, yaitu Tangerang Raya yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan. Ini kota-kota yang disetujui, tapi ternyata pemirsa tidak semua kota otomatis disetujui pengajuan PSBB-nya oleh Menteri Kesehatan. Kita lihat peta berikutnya yaitu sejumlah daerah yang ditolak pengajuan PSBB-nya atau ditangguhkan. Kita lihat yang berwarna merah, kita mulai dari timur Indonesia di Provinsi Papua. Nomor 6 ada Kota Timika atau Kota Mimika lebih tepatnya. Ini juga ditangguhkan pengajuan PSBB-nya. Di Papua Barat ada Kabupaten Fakfak dan juga Kota Sorong. Di Provinsi Sulawesi Utara ada Kabupaten Bolaang Mongondo. Sementara di NTT juga ada pengajuan yang ditolak oleh Menteri Kesehatan yaitu di Rotendao. Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah juga ditangguhkan pengajuan PSBB-nya. Sementara di Pulau Jawa ada satu daerah yang sudah ditolak atau ditangguhkan pengajuan PSBB-nya yaitu Kota Tegal di Jawa Tengah. Sementara itu untuk daerah yang berwarna kuning yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Padang, Kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat dan juga Kota Sumedang yang masuk dalam kategori Bandung Raya sudah mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan, namun saat ini masih menunggu jawaban dari Kementerian Kesehatan apakah pengajuan PSBB-nya ini disetujui atau tidak oleh pemerintah pusat. Ini adalah sejumlah kota yang sudah menerapkan PSBB dan yang ditolak PSBB-nya oleh Kementerian Pusat. Sekarang kita fokus ke DKI Jakarta yang tepat pada hari ini sudah 1 minggu lebih menyelenggarakan PSBB DKI Jakarta. Ada salah satu indikator yaitu indikator kematian dan juga indikator kesembuhan. Kita lihat informasi grafisnya karena berdasarkan data kemarin pada hari Kamis 16 April 2020 tepat pada tengah hari pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, untuk pertama kalinya secara nasional angka kematian dari kasus corona ini lebih rendah dibandingkan dengan angka kesembuhan. Untuk kemarin total kematian mencapai 548, sementara total angka kesembuhan lebih besar mencapai 496. Ini untuk angka nasional. Sementara untuk di DKI Jakarta saja, angka kematian memang masih lebih tinggi, yaitu 244 total kematian. Hanya meningkat atau bertambah 2 orang yang meninggal dunia dibandingkan hari sebelumnya. Sementara angka sembuh total 202 orang dan meningkat 38 orang. DKI Jakarta menjadi salah satu indikator karena mengalami peningkatan kesembuhan yang signifikan dan juga DKI adalah salah satu daerah dengan jumlah positif corona terbesar di tanah air pemirsa. Dan bahkan juga diungkapkan oleh pihak Polda Metro Jaya pada saat DKI Jakarta baru memberlakukan PSBB selama 4 hari saja, disebutkan bahwa masyarakat sudah mulai meningkat kepatuhannya, terutama mereka yang menggunakan moda transportasi seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan juga membatasi jumlah penumpang. Masih di DKI Jakarta kita lihat informasi grafis berikut
Berikutnya, selama 1 minggu penerapan PSBB ini setidaknya diungkapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta ternyata masih ada 200 perusahaan yang seharusnya tidak boleh beroperasi terlepas dari atau terkecuali dari 8 sektor yang diperbolehkan. Mereka tetap beroperasi di DKI Jakarta. Dan sejauh ini dari hasil sidak 106 perusahaan yang disidak di seluruh DKI Jakarta, ada 3 wilayah yang masih ada perusahaan yang bandel. Misalnya di Jakarta Barat, dari 18 perusahaan yang disidak, 11 perusahaan melanggar aturan dan harus ditutup paksa. Sementara di Jakarta Pusat ada 5 perusahaan yang ditutup. Di Jakarta Utara ada 4 perusahaan yang ditutup. Sanksinya apa? Sanksinya bisa mulai dari pidana, bahkan pencabutan izin usaha, pemirsa. Namun Gubernur DKI Jakarta kemarin baru saja mengungkapkan dan mengakui bahwa sosialisasi dari PSBB di DKI Jakarta ini diakui memang masih kurang masif, sehingga hal ini memang masih bisa saja terjadi dan tentunya akan terus ditindak, dijanjikan oleh pemerintah demi efektivitas PSBB tadi. Ini Jakarta, bagaimana dengan sejumlah daerah penyokong ibu kota? Kita lihat Bodebek, Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Hingga hari ini ketiga daerah tersebut baru melaksanakan PSBB selama 3 hari. Saya mengutip pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diungkapkan kemarin. Ini konteksnya adalah Bogor Raya, Depok, dan juga Bekasi Raya. Nah, salah satu caranya adalah PSBB ini memberikan izin kita memberikan sanksi. Sanksi pertama itu diberikan surat tilang. Saya kira mungkin besok atau lusa, artinya mulai hari ini atau besok, sanksi berupa surat tilang atau surat peneguran itu bisa segera dilaksanakan. Faktanya pemirsa, ternyata di 3 wilayah ini, Bogor Raya, Bekasi Raya, dan juga Kota Depok, masih banyak pelanggaran PSBB, terutama yang dilakukan oleh para pengendara motor dan tidak ditilang. Sehingga atas perintah Gubernur Jawa Barat, mulai hari ini atau besok diungkapkan Emil kemarin dalam pernyataan persnya kepada wartawan, pelanggar PSBB bagi pengguna kendaraan bermotor akan mulai ditilang. Masih di Jawa Barat, kita lihat daerah lainnya. Kita bergerak ke Banten dulu. Kita lihat Provinsi Banten, ada Tangerang Raya yang akan memulai PSBB besok pada 18 April 2020 selama 2 minggu ke depan sampai 23 atau sampai 3 Mei 2020. Penerapan PSBB di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan kurang lebih serupa dengan DKI Jakarta. Aturannya berupa kegiatan institusi pendidikan dihentikan, aktivitas pekerjaan harus mematuhi protokol kesehatan karena ternyata ada sejumlah pabrik yang tetap boleh beroperasi namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan di rumah ibadah juga dihentikan total, ibadah hanya boleh dilakukan di rumah. Namun alat penanda waktu ibadah seperti lonceng dan azan tetap boleh dioperasikan. Fasilitas umum wajib tutup dan orang yang berkerumun maksimal hanya 5 orang. Lebih dari itu akan dibubarkan. Dan juga pelarangan kegiatan sosial budaya serta pembatasan moda transportasi umum termasuk transportasi online. Untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan juga Tangerang Selatan, penerapan PSBB yang dimulai besoknya peraturannya kurang lebih sama seperti DKI Jakarta. Ini Tangerang Raya. Kita kembali ke Jawa Barat, kita ke pusat pemerintahan Jawa Barat. Kita lihat Kota Bandung yang sudah mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 April 2020 dan sekarang mereka masih menanti keputusan dari Kementerian Kesehatan apakah Bandung Raya boleh menerapkan PSBB, dan kalau nanti diperbolehkan, rencananya PSBB di Bandung Raya ini akan dimulai pada tanggal 22 April 2020 hari Rabu pekan depan. Ada sejumlah hal yang di-highlight dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengambil pelajaran dari Bodebek yang sudah lebih dulu menyelenggarakan PSBB. Diperkirakan PSBB di Bandung akan lebih ketat begitu. Karena Emil dalam satu kesempatannya kemarin mengungkapkan bahwa di hari pertama PSBB, hari Rabu, akan langsung melakukan penutupan jalan dan tilang. Selain itu akan ada pos penjagaan di sejumlah titik strategis, sosialisasi hingga ke level RT RW akan digencarkan. Ini mengambil pelajaran dari Bodebek di Jawa Barat yang sudah lebih dulu melakukan PSBB. Dan juga Emil memastikan bahwa jaring pengaman sosial sudah disiapkan untuk Bandung Raya, pemirsa. Di awal kita sudah melihat sejumlah daerah yang sudah menerapkan PSBB dan akan menerapkan PSBB, dan sejumlah daerah yang bahkan ditolak PSBB-nya. Sebenarnya apa syarat atau indikator agar daerah yang mengajukan PSBB ke pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan bisa dikabulkan atau tidak? Ada sejumlah indikator. Kita lihat beberapa indikator, di antaranya ini disampaikan oleh pihak pemerintah pusat. Indikator pertama adalah jumlah kasus dan jumlah kematian
dan penyebarannya bisa dikatakan signifikan. Data ini harus dilengkapi oleh oleh pemerintah, baik itu kota, kabupaten maupun gubernur, dalam mengajukan PSBB ke pemerintah pusat. Selain itu, korelasi epidemiologi serupa dengan daerah lain. Epidemiologi ini adalah penyebaran penyakit menular pada manusia lain dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, harus ada data peningkatan dan penyebaran berdasarkan waktu kejadian transmisi lokal dan juga data informasi kesiapan daerah dari aspek ekonomi, sumber daya manusia, bahkan aspek sosial, politik dan juga budayanya. Dan yang tidak kalah penting dalam pengajuan PSBB dari pemerintah daerah ke Kementerian Kesehatan sebagai pemerintah pusat adalah data persiapan jaring pengaman sosial. Jangan sampai masyarakat semakin susah dengan adanya pandemi corona ini, PSBB semakin susah sehingga harus disiapkan jaring pengaman sosial. Lalu kembali ke pertanyaan pertama, efektifkah PSBB ini khususnya di DKI Jakarta? Saya mengutip kesimpulan dari dua ahli. Kita lihat informasi grafis berikutnya, ini adalah Komite Ahli TB Dr. Panduryono yang mengatakan secara parsial atau sebahagian saja kurang efektif karena kita harus mencegah penularan berjalan lebih luas. Ini disampaikan pada Senin 13 April 2020, artinya perlu lebih banyak lagi daerah yang menyelenggarakan PSBB. Sementara itu seorang ahli epidemiolog Indonesia Diki Budiman pada hari Senin juga 13 April 2020 juga mengungkapkan bahwa PSBB tidak akan efektif bila strategi utama tidak dilaksanakan. Artinya di sini Diki, epidemiolog Indonesia ini memastikan bahwa PSBB ini bukan alat utama untuk menekan penyebaran virus corona. Dan Diki juga mengungkapkan bahwa alat utama untuk memberantas penyebaran virus corona ini dengan melakukan pengetesan dengan berbagai metode sebanyak-banyaknya. Dan PSBB ini hanyalah pelengkap saja. Artinya sejauh ini PSBB terutama di DKI Jakarta sudah efektif walaupun masih bisa dimaksimalkan lagi. Kita dukung langkah bersama ini agar virus corona bisa segera ditekan penyebarannya dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Saya kembalikan ke Marvin.